Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang semangat jam salam kula dongaken bilih tasih jomblo enggal ditepanaken kalian jodoh dumateng Allah. Ibu-ibu kan? Masa jomblo nih? Masya Allah. Baik Bapak yang dirahmati Allah, sadèrèngé kula matur kula nyuwun agung pangapunten mangke ngaosipun kata damel bahasa Indonesia. Boten apa-apa nggih? Keranten keleresan kula sanes asli Kediri, aslinipun saking Jawa Barat. Kula asli saking Indramayu, Jawa Barat. Kula mangke wonten Kediri, awalipun kula mondok wonten Lirboyo. Alhamdulillah dipun paringi rezeki Gusti Allah saged ninggalipun wonten Lirboyo. Saniki kula manggen wonten Dusun Tawang, Desa Sumbergendo, Kecamatan Pare. Kula manggen wonten Kediri sampun pinten taun nggih. Mondok Lirboyo lulus tahun 97, lajeng kula kuliah wonten Jakarta. Kemudian mlebet Pare niku tahun 2001. Ngantos saniki. Pinten taun? Selikur tahun nggih. Tapi kadang-kadang lek damel ngaos itu kalau mboten pati lancar, damel ngobrol saged bahasa Jawa ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai di A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه خير العباد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid Agung Kota Kediri beserta seluruh jajarannya. Wabil khusus panitia pengajian Ahad pagi Masjid Agung Kota Kediri beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setia kajian Ahad pagi Masjid Agung Kota Kediri yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini, sampai pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa masuk ke tahun yang baru, tahun 2023. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya.
Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pengajian kita pagi hari ini tentang istiqomah, jalan menuju husnul khatimah. Pengen apa buatan husnul khatimah? Pengen ya? Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam membuka kajian tentang husnul khatimah ini atau terkait dengan istiqomah menuju husnul khatimah ini, kita mulai dengan merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Hud ayat 112. Wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala dawuh, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, fa maka istaqim, istiqomahlah kamu, kama umirta sebagaimana kamu telah diperintahkan, wa man taba ma'aka dan juga diperintahkan kepada orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tadghaw dan janganlah kalian semua melampaui batas, innahu sesungguhnya dia Allah bima dengan apapun ta'maluna yang kalian semua lakukan basirun dia maha melihat. Alhamdulillah niki saged menerjemahkan terus kita niki oleh-oleh saking Lirboyo niki. Iku berkahipun mondok wonten Lirboyo niku saged memaknani bahasa Arab apa Al-Qur'an apa hadis apa maqalah ulama niku kata per kata. Bedanya waktu teng Lirboyo niku ndak boleh bahasa Jawa, nah niki kulo bahasa Indonesia kan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi dan juga kulo panjenengan umatnya memerintahkan apa? Fastaqim, istiqomah. Kulo panjenengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap istiqomah. Sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas niku sepupunipun Kanjeng Nabi. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan ayat menika. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang paling berat untuk diamalkan isinya selain dari ayat ini. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Ya huruf wonten Al-Quran itu wonten 1.027.000. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang paling berat untuk diamalkan isinya selain dari ayat ini. Ayat yang berisi perintah tentang istiqomah. Bahkan sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, ayat ini pula lah yang menyebabkan sampai-sampai Kanjeng Nabi rambutnya cepat beruban. Kalau bisa beruban sedanten, makanya kalau mundur nih, ben boten ketinggal ubannya. Tapi kalau beruban itu boten mikir ayat, kan begitu ya. Mikir apa? Ya, mikir dunia biasanya kan terkait. Kanjeng Nabi gara-gara ayat ini sampai rambutnya beruban. Ketika para sahabat bertanya, kenapa rambut jenengan kok cepat sekali beruban ya Rasulullah? Kanjeng Nabi menjawab, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang menyebabkan rambutku cepat sekali beruban adalah surat Hud dan yang semisal dengannya, yaitu surat yang di dalamnya ada perintah tentang istiqomah. Nah, pertanyaannya adalah, ada apa dengan istiqomah? Nopo maknanipun istiqomah?
Sampai-sampai Kanjeng Nabi merasa berat ketika mendapatkan perintah ini. Tapi para ulama niku menjelaskan Kanjeng Nabi merasa berat niku bukan untuk Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi pasti bisa. Gini mungkin. Karena Kanjeng Nabi senantiasa dibimbing oleh Allah. Kanjeng Nabi merasa berat niku memikirkan kulo panjenengan. Ya. Ketinggalan niku pasti boten sanggup untuk bisa istiqomah. Lalu apa makna istiqomah? Istiqomah niku secara bahasa niku diambil dari kata dasar atau mujarradnya adalah oma. Ya, terus bahasa Arab itu sami kalian bahasa Indonesia. Wonten kata dasar, wonten kata bentukan. Seperti bahasa Indonesia niku membacakan. Niku kata dasarnya apa? Baca. Kan ngoten nggih. Nanti dari kata baca niku dibentuk membacakan, dibacakan, bacalah, membacakan dan seterusnya. Nah, begitu pula bahasa Arab sama. Istiqomah niku diambil dari kata dasar oma, mujarrodnya niku oma. Koma niku maknanipun sami kalian i'tadala. I'tadala niku maknanipun tegak lurus. Ya seperti kalau panjenengan salat nggih, sak sampune ruku bangun niku namanya apa? I'tidal. I'tidal niku maknanipun berdiri tegak lurus. Berarti istiqomah niku secara bahasa maknanipun tegak lurus. Orang yang memiliki sikap istiqomah adalah orang yang teguh pada prinsip, kuat pada pendirian, tidak gampang berubah, tidak gampang dipengaruhi oleh apapun. Seperti panjenengan pagi ini mau berangkat ngaji, kepanggih kalian rencana, Bu, badai tidak putih, badai kaos. Nah, rencana mempengaruhi si papi di sini. Ngaji gampang kapan-kapan. Nah, kadang-kadang waktu godaan kan Bu, car free day dulu, begitu ya. Jalan-jalan terus gampang ngaji mah. Kalau panjenengan orang yang istiqomah, jawabnya pripun? Jadi matur suwun, kula ngaos riyin, lan istiqomah. Tapi kalau panjenengan, loh ini apa tuh car free day? Kok ada napa niku penjualan barang-barang yang niku diskonan besar-besaran. Wah, gitu ya. Jadi kan langsung tergoda belok seumpamanya. Berarti itu benar istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah orang yang teguh pada prinsip, kuat pada pendirian. Itu secara bahasa, ngoten. Adapun secara istilah, istiqomah itu apa? Ya. Banyak para ulama yang memberikan definisi dan penjelasan. Tapi saya hanya ingin mengambil satu pendapat dari Imam Nawawi. Kebetulan namanya sama Bu ya. Jadi nama Nawawi di dunia itu ada 3 Bu. Ya. Ada Imam Nawawi, niku dari Baghdad. Ada Syekh Nawawi dari Banten. Ada Nawawi saja dari Pare. Nah, kayak gitu nih ya. Buatan damel Syekh, buatan damel Imam ya. Nawawi namanya. Nah, kalau mengutip pendapat Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan al-istiqamatu hiya luzumu ta'atillah. Istiqamah niku adalah senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Gusti Allah kula panjenengan lakukan, semua larangan Gusti Allah kula panjenengan tinggalkan. Kita sadar apa mboten Bapak itu? Insya Allah gitu. Tapi berat kan gitu. Berat. Contohnya apa? Ada salah satu larangan Gusti Allah ya, yang paling sering kula panjenengan langgar. Padahal untuk melanggar larangan itu tidak bisa sendirian, minimal itu berdua. Ya. Apa itu? Apa itu? Itu padahal untuk melakukannya bukan saged sendirian, minimal berdua. Nomor wonten yang rasa-rasa sendirian ya. Wonten minimal berdua. Dan kadang-kadang ya
Dosa ini, rasa-rasa ini dilakukannya di tempat pengajian. Pada saat kapan? Pada saat ada yang bisik-bisik ya, jadi kan bisiki konconya. Delok Ustaz itu ngomong tok itu. Nah, itu kan merasa-rasa gitu. Oh, Ustaz ini ngomong tok aja. Kalau panjenengan pengen tahu ya, di semua tempat itu biasanya ada yang mendapat julukan ratu gosip. Mereka nonton apa betul? Oh betul gitu. Alhamdulillah. Kalau panjenengan pengen tahu, ini kok ada cirinya. Perhatikan kalimat pertamanya. Pengkudi-kudi saling mawon. Biasanya kalimat pertamanya itu, Bu, jenengan sampun pirang apa derek? Nah, itu biasanya kata kunci kan. Jenengan sampun pirang apa derek lho. Napa to? Niku lho, masyaallah. Piantune ketinggalan suwahe. Padahal, biasanya kalimatnya kan. Padahal apa tuh? Padahal niku Bu, ya masyaallah. Bandung lautan api. Napa niku? Perlu nembung kan duwe suami. Masya Allah. Nah niku ratu gosip itu biasanya ngoten kalimatnya. Bapak Ibu yang terhormat Allah kembali malih. Al-istiqamatu hiya luzumu taatillah. Istiqomah niku kata Al-Imam An-Nawawi adalah senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah. Berat, niku berat ya. Karena istiqomah niku berat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, surat Fussilat ayat 6, ketika Gusti Allah memerintahkan Kanjeng Nabi, memerintahkan kula panjenengan untuk memiliki sikap istiqomah. Setelah perintah istiqomah, Gusti Allah memerintahkan kula panjenengan untuk memperbanyak beristighfar. Coba panjenengan perhatikan ayat ini. Wonten surat Fussilat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngapunten. Kula suara rada mboten pati penak. Mboten saged kalian Ustaz Imam Ustaz Basar ya, saged lagu-lagu ngoten. Kula bacaane kelompok mawon ya. Mboten apa nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wonten ayat menika Gusti Allah memerintahkan kula panjenengan fastaqimu, maka istiqomahlah kalian semua kepada Allah. Setelah perintah istiqomah apa? Wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kalian semua kepada Allah. Kenapa? Setelah perintah istiqomah kok ada perintah istighfar? Karena Gusti Allah sangat memahami kula panjenengan niku berat untuk bisa melaksanakan istiqomah 100%. Napa saged? Semua perintah dilaksanakan, semua larangan ditinggalkan, berat ya. Sekalipun kita berusaha untuk melakukannya. Makanya Gusti Allah karena memahami kula panjenengan boten saged istiqomah 100%, maka setelah perintah istiqomah perbanyak beristighfar. Beristighfar. Istighfar itu kan sebagai bentuk ketidakmampuan kula panjenengan di dalam menjalankan perintah Allah 100% dan meninggalkan larangan Allah 100%. Makanya coba panjenengan perhatikan. Setelah sholat ya, kalimat pertama yang diucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu apa? Astagfirullah. Kan ada gitu? Astagfirullah. Padahal habis melakukan sholat, sholat itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Tapi kenapa setelah sholat kok istighfar? Karena dikhawatirkan kula panjenengan sholatnya belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, belum sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, belum sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama kepada kula panjenengan. Makanya setelah sholat, astagfirullahaladzim. Napa malih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada para ulama itu menjelaskan di dalam istiqomah niku mengandung 3 makna. Dalam kata istiqomah ada makna yang lain mengandung 3 makna. Napa nih? Yang pertama, di dalam istiqomah niku mengandung makna konsisten.
Konsisten itu apa? Konsisten itu maknanya pun terus menerus, mboten berhenti. Itu namanya istiqomah. Dalam istiqomah mengandung makna konsisten. Dan Bapak yang dirahmati Allah, banyak orang mengatakan istiqomah itu ya, di samping merupakan jalan menuju husnul khotimah, istiqomah itu juga merupakan kunci sukses dalam segala hal, termasuk dalam urusan dunia, ya, termasuk dalam urusan mencari ilmu, dalam masalah apapun, istiqomah itu menjadi salah satu kunci sukses. Pertama maknanya apa nih? Konsisten. Contoh, kalau panjenengan seumpamanya mulai berjualan, bisnis ya, berjualan. Kalau pulau panjenengan dalam berjualan, baru buka lapak, baru buka warung, kalau pengen sukses, yang pertama adalah konsisten. Konsisten itu makna lain dari istiqomah. Terus menerus. Contoh, saya di kampung, di desa, di Tawang Sumberbendo itu ada 2 orang pedagang. Yang satu jualan fried chicken, ayam goreng, yang satu jualan martabak mini. Sama-sama baru buka, sama-sama baru dagang. Berarti kan sama-sama belum ada pelanggan. Kalian kan begini, sama-sama baru buka. Nah yang satu konsisten, ada yang beli ataupun tidak, dia tetap buka. Sementara yang satunya ya, baru 3 hari, 4 hari nggak ada yang mampir, sudah frustasi, sudah putus asa, sudah nggak mau buka. Saya lihat itu yang jualan ayam goreng, padahal yang jualan ayam goreng di mana-mana banyak. Orang ini konsisten, istiqomah tiap hari buka. Ada yang beli ataupun dia tidak, tetap buka. Subhanallah, mulai saya tinggal di desa Tawang, Dusun Tawang 2016 sampai hari ini masuk 2023, itu masih jualan dan sekarang dagangannya semakin ramai, semakin besar. Konsisten. Sementara yang jualan martabak mini itu tidak sampai 1 bulan, itu sudah tutup. Kenapa? Boten istiqomah. Coba ini perhatikan, coba panjenengan perhatikan tentang TV gitu, iklan gitu. Niku iklan itu kan biasanya berkali-kali muncul tentang TV, gitu loh gitu. Niku maksudnya apa? Supaya menanamkan apa namanya dalam pikiran alam bawah sadar orang tentang produk itu. Seperti di pojok ada orang jualan apa namanya tadi, Kentucky, ya, ayam goreng. Sekalipun orang awalnya tidak beli, setiap hari orang lewat, di situ ada ayam goreng. Setiap hari orang lewat, di situ ada ayam goreng. Satu ketika dia butuh ayam goreng, yang dia ingat, oh di sana di pojok. Ketika ke sana, alhamdulillah ada. Kalau orang itu tutup, akhirnya oh ternyata nggak jualan. Nah, buyar akhirnya. Seperti yang jualan martabak mini tadi. Istiqomah mempunyai makna apa? Konsisten. Jadi kalau kita pengen sukses harus konsisten. Begitu pula hanya dalam ibadah. Kalau pula panjenengan ingin mendapatkan buah dari ibadah yang kita lakukan, harus konsisten. Ya. Seperti ngapunten, ya. Mungkin kalau panjenengan biasa mendapatkan ijazah zikir, gitu mungkin. Zikir itu kalau pengen rahmat gitu ya, pengen ada barokahnya, pengen ada asarnya, pengen ada manfaatnya, niku harus terus dibaca gitu ya. Tidak cukup hanya 1 kali baca kemudian kita mendapatkan hikmahnya, mau tercekak ya. Tapi harus terus istiqomah kalau panjenengan waos gitu. Seperti para ulama kita, para kiai kita, Masya Allah, zikirnya istiqomah, sehingga mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maos Al-Fatihah mau sakit mau ngeten yai bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah waras begitu ya. Tapi kalau belum panjenengan sing maos Al-Fatihah kan begitu ya. Nopo maos ayat kursi ya, sampai muncrat-muncrat berbusa di boten waras kan. Kenapa? Karena derek istiqomah di dalam membaca. Jadi pertama istiqomah mengandung makna konsisten. Yang kedua di dalam istiqomah niku mengandung makna persisten. Ya, bahasa yang kata-kata niku persisten. Persisten niku apa? Kemampuan bertahan
dalam menjalani proses ikhtiar. Itu namanya persisten, atau bahasa lainnya itu sabar. Persisten itu sabar. Seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Gusti Allah berdakwah. Pada saat Kanjeng Nabi awal-awal berdakwah, menemui banyak ujian, rintangan dan cobaan. Kanjeng Nabi dilempari batu, Kanjeng Nabi diludahi, Kanjeng Nabi dilempari kotoran, Kanjeng Nabi dibuli, dianggap sebagai orang gila, Kanjeng Nabi difitnah, dianggap sebagai tukang sihir. Lalu bagaimana Kanjeng Nabi menghadapi ujian, rintangan dan cobaan dalam proses berdakwah itu? Apakah Kanjeng Nabi mundur? Apakah Kanjeng Nabi menyerah? Bukan. Kanjeng Nabi bertahan dalam proses berdakwah. Nah, bertahannya Kanjeng Nabi itulah namanya persisten, yang merupakan bagian dari makna istiqomah.